perhatikan sesuai gambar ini berdiri di kabel yang tidak ada insulatornya, insulasinya tidak ada, dan ini membawa listrik ya. Nah, kenapa burungnya tidak tersetrum padahal ini kakinya kita lihat menyentuh? Nah, jawabannya ada di tegangan yang dirasakan oleh burung tersebut. Kalau tegangan atau beda potensialnya besar, maka bisa jadi burungnya kesetrum. Tapi kalau tegangan antara dua kakinya kecil, berarti tidak setrum ya, tidak merasakan apa-apa. Contohnya kalau kita pegang baterai kecil begitu ya, itu kan tegangannya 1,5 volt. Tangan kita pegang dua ujungnya, kita kan nggak setrum toh. Jadi kalau tegangannya kecil sih nggak apa-apa gitu ya. Coba kita hitung ini. Diketahui bahwa kabelnya itu membawa arus 2500 ampere. Jadi kalau dari arus ini cukup besar ya, 2500 ampere. Hambatan jenis kabelnya, nah hambatan jenis kabelnya ini misal kita tuliskan sebagai rho, itu adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 5 ohm per meter. Ini sebenarnya bukan hambat jenis ya, ini adalah banyaknya hambatan per satuan meter yang dilalui ya. Kemudian kaki burungnya berjarak 4 cm. Nah, jarak 4 cm ini barangkali kita tuliskan sebagai L kecil ya. L 4,0 cm. Kita boleh juga melakukan sketsa, karena ini juga bagus kalau kita sketsa ya. Misalnya sketsa kita seperti ini. Ini adalah tiang listriknya, kemudian di sini ada kabelnya menjalar begitu ya, panjang, dan ini tiang listriknya. Nah, di antara tiang listrik dengan kabel itu ada insulasinya. Kalau di gambar ini kelihatan di sini ya, ini ada pegangannya. Biasanya dari keramik tuh. Jadi tidak menghantarkan listrik. Namun ini seekor burung itu menempel di sini. Nah, begitu ya. Ini kakinya nempel di sini. Berapakah tegangan di antara kaki burung ini kalau jaraknya adalah L kakinya? Itu yang dimaksud. Nah, ini sebenarnya sama aja dengan rangkaian listrik di mana ada arus, di sini ada hambatan. Hambatannya ini adalah seekor burung tadi ya. Dan kita tanyakan berapa tegangan antara titik 1 dan 2 ini kaki burungnya. Sementara di sini mengalir arus sebesar I atau I besar ya, kita pakai sini. Baik, nah tentu kita ingat bahwa ada hubungan yang kita sebut seringkali dengan sebutan hukum Ohm begitu ya. Tapi ini sebenarnya adalah persamaan yang menghubungkan beda potensial, yang menghubungkan hambatan dan menghubungkan arus, khusus untuk bahan-bahan yang hambatannya itu tidak berubah terhadap waktu. Jadi ini hambatannya konstan ya. Yang ditanya di sini kan beda potensial. Nah, kita coba jawab. Apakah persamaan yang saya maksud itu tidak lain dari yang kita biasa sebut sebagai hukum Ohm, begitu ya. Namun di sini yang ditanya kan beda potensial. Hambatannya belum tahu kan, tapi ini bisa kita hitung dari perkalian hambatan jenis tadi dikalikan dengan L gitu ya. Kalau hambatan jenisnya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 5 dan L-nya 4 cm, boleh kita jadikan meter dulu di sini. 4 kali 10 min 2 meter. Maka kita dapatkan di sini 4 kali 10 min 2. Berarti kita dapatkan nilai, kali ini kalau kalian hitung ya dengan kalkulator, nanti dicek kembali, itu adalah sekitar 1 kali 10 pangkat min 6 ohm. Nah, dengan begitu kita bisa dapatkan beda potensial dengan cara mengalihkan arus yang mengalir pada kabel tegangan pada kabel berarus tadi dengan hambatannya. Jadi arusnya adalah sebesar 2500 ampere dikalikan 1 kali 10 pangkat min 6.
untuk hambatan di kawatnya. Kita dapatkan nilai 0,0025 volt. Nah ini kan sangat kecil ya. Baterai saja sebagai perbandingan, baterai itu yang kecil AAA, 3A, 2A itu biasanya 1,5 volt. Dan kita nggak kesetrum ya. Nah ini beda potensial antara dua kaki dari burung tersebut. Ini beda halnya kalau kita tanya beda potensial antara kaki burung yang menyentuh kabel dengan tiang ini. Nah ini beda potensialnya tentu beda ya, sangat besar. Kenapa? Karena tiangnya kan grounding di permukaan tanah gitu. Jadi selama burungnya ada di atas kabel tidak masalah. Tapi kalau kabel ini ada dahan pohon di sini menyentuh dekat dengan kakinya, maka beda cerita, itu bakal kesetrum ya. Baik, kira-kira itu pembahasan kita, dan ini hasilnya tegangannya 0,0025 volt, cukup kecil ya, sangat-sangat kecil.